Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi billahi robba wa bi ismihi dinu wa bi muhammadin nabiyyi wa rasul. Rabbi ishrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hatur nuhun dan apresiasi yang luar biasa bagi teman-teman. Kalaulah seseorang tersebut sudah merasa penting sebagaimana pentingnya kebutuhan oksigen bagi dirinya, sama seperti yang kebutuhan tentang ini, jadi kapanpun itu di jalan datang, artinya sudah dengan sikap terbuka karena kebutuhan tentunya. Jadi lamun lantaran terpaksa butuh duit, namanya dilakukan kan gitu ya, itu dalam konteks fisik kan ini. Tapi ya luar biasa. Apa yang kita lakukan sekarang itu tetap harus harus introspeksi, harus muhasabah diri. Maksudnya ini, dengan muhasabah kita akan bersyukur. Bersyukurnya apa? Bersyukurnya adalah apa-apa yang sudah kita lakukan dan berhasil. Kan gitu. Kita bersyukur. Dengan itu kita bersyukur. Tapi dari sisi lain, kita mengevaluasi apa-apa yang belum kita capai. Apa kenapa? Jadi sebetulnya lebih kepada mengevaluasi dulu, muhasabah diri. Intinya agar yang tadi kan ada beberapa cerita bagi barang siapa yang perbuatannya lebih jelek daripada hari kemarin, berarti terus yang sama saja berarti, tetapi yang beruntung itu adalah kegiatan yang kemarin dan yang sekarang itu lebih baik, kan gitu. Karena masalahnya itu, karena disebut lebih baik itu kalau kita berpikir, kalau kita merenung, kan gitu. Kalau kita misalkan tidak merenung, misalkan gitu, oh kemarin kita lari itu misalnya 1 kilo, terus sekarang kita lari 2 kilo. Kalau itu hanya sebagai pengetahuan, ya sudah, kita nggak tahu maksudnya apa. Ya, yang kita tahu bahwa kita lari saja. Tetapi kalau kemudian kita coba untuk mengevaluasi, untuk berpikir, berarti dua hal ini dibanding. Oke, kemarin kita lari 1 kilo, sekarang kita lari 2 kilo. Apa nih? Oh, berarti ada peningkatan. Nah, itu. Kalau tidak bermuhasabah, kita nggak akan tahu. Ya, terkadang kita sendiri melakukan yang melakukan saja, kerja sebagai kerja, kuliah sebagai kuliah, kajian sebagai kajian. Ya sudah. Kalau seperti itu, ya itu nggak akan ada. Ya kita berbuat, beraktivitas, mungkin arahnya jadi tidak bermakna. Kalau tidak bermakna, akhirnya ujung-ujungnya kalau ada masalah itu jadi fatalistik ke dalam dirinya. Oh, saya itu tidak mampu apa-apa. Gitu. Kurang mah dengan tidak berarti untuk bisa nanti. Padahal sebelumnya dia bisa melakukan yang luar biasa. Karena kita nggak bermasalah. Kita ini punya tujuan. Kalau saya ambil referensi bahwa tujuan kita sebagai manusia itu kan dari Allah dan kembali ke Allah. Tujuannya dari tujuannya ada dua nantinya. Ada yang namanya tujuan kehambaan dan tujuan kemanusiaan. Jadi kehambaan ini adalah konsekuensi dari, kalau misalkan hubungan dengan NDP itu adalah di bab tentang teologi, tentang ketuhanan. Itu adalah ujung-ujungnya adalah penghambaan. Kalau kita
sudah percaya, udah ada yang sesuatu yang ngatur, ya udah ujung-ujungnya kan menghambakan itu, kan gitu. Setelah itu kita sebagai manusia adalah kemanusiaan, dan dua hal ini di beberapa keterangan aktivitas penghambaan itu selalu dihubungkan dengan aktivitas kemanusiaan. Ya, misal, nanti itu bisa jadi bahan kajian teman-teman, bahkan jadi bahan skripsi, kan? Bahwa sholat itu mencegah perbuatan nahi munkar, ya, keji dan munkar. Yang pertama, aktivitas sholat itu adalah aktivitas kehambaan, ya. Dan yang di ujungnya itu adalah aktivitas tentang dengan zakat juga sama, ya. Sodako juga, puasa juga banyak. Artinya aktivitas ini yang tadi kehambaan dengan kemanusiaan bersama, ini ada tidak bisa dipisahkan. Tujuannya nanti akan kita balik ke Allah. Awalnya dari Allah, dari Tuhan, balik lagi ke Tuhan. Ya. Ada beberapa hal untuk mencapai ke tujuan akhirnya itu. Rojiunnya tadi itu kita cukup kayaknya perlu bermuhasabah, minimal kita sebetulnya bukan bermuhasabah sudah sampai mana. Jadi ada 4 hal yang perlu ini sebagai bahan muhasabah. Yang pertama itu adalah untuk mencapai rojiun itu ke Allah itu adalah ilmu. Bagaimana kita harus mencari ilmu, bagaimana menghamba yang baik. Tidak mungkin kita melakukan penghambaan tanpa kita menggunakan ilmu. Aneh, jangankan yang positif, yang negatif itu dimaksud nyopet, bahkan merakit bom. Jadi semuanya harus pakai. Tapi ini tahap dasar. Tapi ternyata ilmu itu tidak cukup hanya sebagai ilmu. Kalau kemudian teman-teman misalkan berhenti di urusan ilmu, fokus di urusan ilmu, misalkan baca buku, kan gitu, udah gitu kajian, ya itu hanya pengetahuan yang hanya tersimpan di rak-rak buku saja, tersimpan hanya untuk kesana itu. Kita ini, saya ini udah banyak baca buku. Oh, kita ini terlihat pintar kalau hanya bicara tentang ilmu saja. Kan gitu. Dalam tataran ilmu ini, ketika teman-teman misalkan ketika teman-teman itu tahu bahwa butuh makan, ya teman-teman hanya bagaimana mencari ilmu bagaimana cara makan, tapi tidak dilakukan, nah gitu. Ya, action. Jadi ya mirip-mirip gitu. Jadi teman-teman itu, kader-kader itu untuk lembaga ini kalau bermuhasabah dari secara pribadi, secara pengurus dan juga secara gerbong, termasuk saya, bisa jadi masih di taraf ini tidak masuk ke tataran praksis. Nah, kayak ini gitu. Tapi ini menjadi keharusan. Kenapa? Karena manusia secara definisi itu adalah hewan yang berpikir. Kesempurnaan manusia itu adalah memanfaatkan perbedaannya dengan yang lainnya, itu adalah berpikir. Jadi ketika teman-teman mencari ilmu, itu sudah menjadi syarat menyempurnakan Anda sebagai manusia. Oke, itu satu. Yang kedua, kita coba naik ke yang kedua.
se-Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya.